Hai teman-teman, perkenalkan nama kakak Febri Amalia, biasa dipanggil Lia. Masih pada semangat belajar kan? Tentunya harus selalu semangat ya. Karena pada kesempatan kali ini, kakak akan membagikan ilmu yang sangat menarik. Yuk semua bersama. Sebelumnya, perhatikan dua gambar ini terlebih dahulu. Ada gambar A dan ada gambar B. Nah, sekarang menurut kalian lebih menarik yang mana gambarnya? Ya tentu saja, gambar B lebih menarik untuk dilihat karena terdiri dari beragam warna yang berbeda-beda. Nah teman-teman, hal itu juga sama dengan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali suku dan budaya yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Tetapi walaupun berbeda-beda, kita tetap satu juga seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tersebut tidak menjadi pemecah belah bangsa, akan tetapi menjadi kekayaan dan kekuatan bagi bangsa Indonesia. Coba bayangkan teman-teman, apabila semua suku dan budaya di Indonesia semuanya sama, misalnya semuanya berasal dari suku Betawi, pasti deh kita hari ini tidak bisa menikmati enaknya nasi Padang, gurihnya empek-empek, ataupun lezatnya rendang. Oleh karena itu teman-teman, keberagaman suku, budaya, ataupun agama yang ada di Indonesia harus kita syukuri karena dengan adanya keberagaman tersebutlah kita dapat menikmati hidup yang penuh warna-warni hari ini. Setelah memahami hal tersebut, kita harus sadar bahwa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan yang rentan akan konflik. Sehingga bila tidak ada kesadaran dalam diri kita sendiri, dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, hal tersebut dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Nah, oleh karena itu tadi, kita harus mempunyai kesadaran nasional. Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, atau sering dikenal dengan sebutan wawasan Nusantara. Nah, pada pembahasan sebelumnya kakak sudah menyinggung istilah wawasan Nusantara ya. Nah, sekarang wawasan Nusantara itu sendiri apa sih? Nah, untuk mengetahui dari pengertian wawasan Nusantara, mari kita dengarkan penjelasan berikut. Wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yang dalam bahasa Jawa berarti pandangan, tinjauan, ataupun penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah suatu pandangan atau tinjauan atau penglihatan atau tanggap indrawi. Wawasan dapat juga berarti cara pandang atau cara melihat. Nusantara sendiri berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara sendiri adalah kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, maka kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Menurut Lemhanas tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, selanjutnya, secara terminologis, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, ada pendapat dari Profesor Wan Usman. Beliau berpendapat bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Nah, teman-teman, berdasarkan pendapat-pendapat tadi, secara sederhana, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. Setelah mengetahui arti dari wawasan Nusantara, mungkin sekarang timbul satu pertanyaan di diri teman-teman, apakah wawasan Nusantara itu penting? Dan kalau iya, mengapa wawasan Nusantara itu penting? Dan kakak akan bantu jawab ya, bahwasanya wawasan Nusantara itu sangat penting. Untuk alasannya, mari kita simak alasan berikut. Nah, teman-teman, wawasan Nusantara itu sangat penting karena merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama dan tujuan yang sama, yaitu terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat wawasan Nusantara sendiri ialah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatukan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut dan lebih dalam lagi mengenai wawasan Nusantara, kita sebagai warga negara harus memahami kedudukan dari wawasan Nusantara itu sendiri. Jadi, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia diyakini menjadi ajaran kebenaran agar tidak terjadi penyimpangan ataupun penyesatan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, dalam menerapkan wawasan Nusantara, ada satu hal yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia hendaknya mengetahui batas-batasan dari wawasan Nusantara itu sendiri. Batasan-batasan yang dimaksud adalah asas wawasan Nusantara. Yang dimaksud dengan asas sendiri merupakan suatu ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya asas wawasan Nusantara itu sendiri terdiri dari 6 aspek. Yang pertama, yaitu kepentingan yang sama. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, solidaritas. Yang kelima, kerjasama. Dan yang terakhir, yaitu kesetiaan. Setelah kita paham pembahasan sebelumnya, sekarang mungkin timbul satu pertanyaan lagi, yaitu fungsi dari wawasan Nusantara itu sendiri apa sih? Nah, fungsi dari wawasan Nusantara ini sendiri berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain memiliki fungsi, wawasan Nusantara juga memiliki tujuannya sendiri. Nah, tujuan dari wawasan Nusantara itu sendiri yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun kepentingan daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi
selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional ataupun kepentingan bermasyarakat. Nah, sebelum menutup video pembelajaran kali ini, kakak ingin berpesan. Pesan ini kakak dapatkan dari puisi berjudul Kami Indonesia, karya Yosi Mokalu. Indonesia memang negara yang majemuk, itu fakta sejarah. Tetapi tanah air ini, tanah air kita Indonesia, diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan kepercayaan, dan perbedaan lainnya. Jadi, mari kita tolak ketidakadilan dan perlakuan yang membeda-bedakan. Ingat, Sang Penciptalah yang menciptakan kita berbeda-beda agar lebih berwarna. Mari kita wujudkan Indonesia impian kita, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Mohon maaf bila ada kesalahan selama video pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih.